Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Inilah yang menjadi kebutuhan kita. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menghidupkan firman ini dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah kamu dalam kerendahan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan sebuah kualitas yang seringkali dianggap remeh, namun memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Kerendahan hati. Di dunia yang seringkali mengagungkan kesombongan, persaingan, dan pencapaian diri, firman Tuhan justru mengangkat kerendahan hati sebagai fondasi dari kehidupan yang berkenan kepadanya dan berdampak bagi sesama. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dengan jelas menasihati kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini adalah tantangan yang relevan bagi kita di segala zaman. Betapa mudahnya kita terperangkap dalam ambisi pribadi, dalam keinginan untuk diakui dan dipuji oleh orang lain. Namun, Paulus mengingatkan kita bahwa fokus yang demikian adalah sia-sia dan menjauhkan kita dari esensi kehidupan Kristen yang sejati. Sebaliknya, Paulus mendorong kita untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah tentang merendahkan diri secara berlebihan atau berpura-pura tidak memiliki kemampuan. Kerendahan hati yang sejati adalah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama bahwa segala yang kita miliki dan kita capai adalah anugerah dari Tuhan. Kerendahan hati membebaskan kita dari belenggu ego dan memungkinkan kita untuk melihat orang lain dengan kasih dan penghargaan yang tulus. Lebih jauh lagi, Paulus mengajarkan kita untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini adalah sebuah paradoks yang indah dalam ajaran Kristus. Bagaimana mungkin kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri? Ini bukan berarti kita tidak menghargai diri sendiri, tetapi lebih kepada kemampuan kita untuk menempatkan kebutuhan, menempatkan kepentingan, dan nilai orang lain di atas keinginan dan ambisi pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempraktikkan kerendahan hati, kita belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh
menghargai pandangan yang berbeda, dan melayani dengan sukacita tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Kerendahan hati memecah tembok-tembok kesombongan yang memisahkan kita dan membangun jembatan persatuan dan kasih di antara sesama. Perhatikanlah teladan Yesus Kristus sendiri. Meskipun ia adalah anak Allah, raja di atas segala raja, ia memilih jalan kerendahan hati yang paling ekstrim. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita dapat lihat hal ini dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Ia membasuh kaki murid-muridnya, sebuah pekerjaan seorang hamba untuk mengajarkan kita tentang pentingnya melayani dengan rendah hati. Boleh kita baca dalam Yohanes 13 ayat yang pertama sampai 17. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati. Orang yang rendah hati memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, belajar dari orang lain, dan menerima kritik dengan lapang dada. Kerendahan hati memampukan kita untuk terus bertumbuh dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mempraktekkan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, introspeksi diri. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita seringkali mencari pengakuan dan pujian? Apakah kita sulit mengakui kesalahan? Yang kedua, melihat orang lain dengan kasih. Latihlah diri kita untuk menilai, untuk melihat nilai dan potensi dalam diri setiap orang tanpa memandang status atau kedudukan. Yang ketiga, melayani dengan tulus. Carilah kesempatan untuk melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Lakukanlah dengan sukacita sebagai wujud kasih Kristus. Yang keempat, belajar mendengarkan. Berikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara. Cobalah untuk memahami pandangan mereka, bahkan jika berbeda dengan pandangan kita. Yang kelima, terima koreksi. Terbukalah terhadap kritik yang membangun. Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merangkul keagungan yang sejati, bukan dalam kesombongan dan ambisi pribadi, melainkan dalam kerendahan hati yang meneladani Kristus. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi berkat yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam kasih dan kerendahan hati, sehingga melalui hidup kita kemuliaan nama Tuhan semakin terpancar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami terjatuh dalam kesombongan. Engkau tidak membiarkan kami terjatuh dalam ketidaktahuan kami membawa hidup kami. Di tengah-tengah ambisi kami mengejar pencapaian. Tapi kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami. Ajarkan kami Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan dan mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.